pemuda atau youth di sana, mereka bersaksi bahwa mereka itu baru keterima lewat jalur SNBT, karena kemarin baru keterima pengumuman SNBT, dan mereka kemarin bercerita bagaimana mereka keterima lewat jalur SNBT. Nggak tahu, kayak saya tersentuh aja gitu, tersentuh bagaimana cerita mereka. Dan di balik cerita mereka itu, mereka bilang bahwa mereka itu dulu ditolak waktu SNBP-nya. SNBP itu SNMPTN, teman-teman. Jadi mereka ditolak, ada banyak kesedihan di situ karena mereka mungkin udah belajar mati-matian pas sekolah, terus harapannya besar mungkin di SNBP karena memang anak daerah kan, kita di Pekanbaru di daerah, dan mereka ketolak, terus puji Tuhan bisa keterima di SNBT. Lalu mereka nangis di situ, dan di situ membuat saya langsung berpikiran kayaknya nggak tahu kenapa pengen ganti tema gitu. Dan puji Tuhan tema sekarang itu adalah penolakan yang mendatangkan kebaikan. Ini kayaknya belum full ya. Oke, udah lebih bagus. Jadi setelah saya baca-baca dari berbagai sumber, teman-teman, saya baca-baca, saya pelajari tentang apa sih sebenarnya definisi dari penolakan ini. Dan saya dapat sederhananya itu seperti ini. Penolakan itu adalah tindakan menolak atau menolak untuk menerima sesuatu atau seseorang. Jadi penolakan itu adalah tindakan menolak atau menolak untuk menerima sesuatu atau seseorang. Adapun jenis-jenis penolakan ini ataupun bagian-bagian dari penolakan ini ada banyak hal dalam berbagai bidang kehidupan kita. Ada banyak hal, bisa jadi dalam hal pekerjaan. Kita tahu misalnya dalam pekerjaan itu, contohnya ketika seseorang mungkin aja melamar pekerjaan. Yang namanya melamar tentu nggak selamanya diterima, nggak semuanya diterima. Ada yang diterima puji Tuhan, tapi ada juga yang belum berhasil keterima atau nama lainnya ditolak. Nah, selain itu juga mungkin ada penolakan di bidang atau dalam hal percintaan. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah mengalaminya. Atau mungkin di sini ada Bapak Ibu, kakak-kakak yang mungkin dulunya pernah ditolak cintanya. Mungkin pas Saulan dulu pernah muda, pernah juga ditolak cintanya mungkin ya. Jadi penolakan itu ada banyak hal, dalam hal pekerjaan, percintaan. Terus ada juga permintaan atau pertolongan. Ketika kita minta tolong ke orang, ke teman kita, ya kadang kita ditolak gitu. Ya kadang sedih ya kalau misalnya kita udah kenal banget, kita udah akrab. Bahkan sering banget muncul tuh ketika dia minta tolong ke kita, kita bantuin, tapi giliran kita minta pertolongan dia nggak mau bantuin gitu ya. Nah itu ada juga. Dan biasanya lagi penolakan ini di dalam hal pendidikan. Kalau pendidikan ini ya seperti yang saya ceritain tadi, bagaimana ada pemuda-pemudi di gereja saya yang kemarin itu berhasil keterima di SNBT, tapi sebelumnya mengalami penolakan juga di SNBP gitu. Nah jadi penolakan itu ada banyak definisi dan juga luas banget gitu. Banyak hal terjadi penolakan. Nah, penolakan ini tuh dampaknya apa aja sih teman-teman, kakak-kakak semua? Dampak dari penolakan ini ada banyak banget. Dan penolakan ini dampak terfatalnya atau terparahnya bisa sampai ke kematian. Dan banyak hal, banyak kejadian kita lihat hari-hari ini, penolakan itu bisa mengakibatkan seseorang bunuh diri. Yang pertama banget itu ada perasaan kecewa dan sedih. Siapa sih yang nggak kecewa, yang nggak sedih kalau misalnya kita ditolak gitu. Terus hilangnya rasa percaya diri, muncul rasa putus asa, gangguan kesehatan mental. Yang mungkin sekarang ini berbicara kesehatan mental udah banyak banget dialamin sama mungkin mahasiswa yang ngerantau, yang jauh dari orang tua, kurang pengawasan. Banyak banget gangguan kesehatan mental. Bahkan teman saya waktu itu sampai harus ke psikolog gitu untuk diskusi, konsultasi seputar kesehatan mentalnya gitu. Dan ada juga perubahan perilaku yang mungkin kalau dulunya kita orangnya ceria, orangnya semangat, nggak tahu mungkin akibat ada penolakan cinta, biasanya cinta ya, ditolak sama orang yang dia sukai, yang dia sayangin, berubah perilakunya. Yang dulunya semangat sekarang jadi pendiam, lebih cuek, lebih introvert, ya kayak gitu. Dan bahkan yang terakhir, kematian atau bunuh diri, teman-teman. Nah, di sini saya pengen bagiin satu ayat
ayat pembuka kita pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman yang ada Alkitab mungkin boleh dibuka Alkitabnya, atau mungkin yang HP digital ada Alkitab di dalamnya bisa juga. Terus kalau misalnya yang mau baca juga di sini bisa langsung dibaca aja. Oke, terdapat di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ini ada terjemahan barunya. Saya izin baca ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ini, kalau teman-teman mau baca lebih panjang, nanti bisa dibaca sendiri setelah ini, atau kalau misalnya ada waktu luang. Ada beberapa hal atau beberapa kata yang saya highlight di sini, yaitu tentang kebahagiaan, berbagai-bagai pencobaan, ujian terhadap imanmu, ketekunan itu atau ketekunan, terus buah yang matang, sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Di sini dikatakan bagaimana saudara-saudaraku, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kalau misalnya kita mungkin mengalami yang namanya pencobaan, mengalami yang namanya penolakan, itu anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena banyak kali, seringkali kita hari-hari ini ketika kita mengalami suatu penolakan seperti yang ada di slide sebelumnya, muncul perasaan rasa kecewa, sedih, hilangnya rasa percaya diri, rasa putus asa, kesehatan mental dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita maksudnya kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, karena dalam ayat ini dikatakan bagaimana anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan, suatu kebahagiaan kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Salah satunya mungkin aja penolakan itu tadi, dan bahwa dikatakan ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, teman-teman. Dan biarkanlah ketekunan itu kalau kita lakukan dengan terus-menerus, kita lakukan dengan merasa, wah, kalau misalnya ditolak ya udah nggak apa-apa, biasa aja gitu. Toh ke depan masih ada lagi. Penolakan itu kan pasti ada dalam hidup ini. Nah, ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun gitu. Nah, ada satu pertanyaan nih teman-teman. Siapa di sini yang belum pernah mengalami penolakan? Ada yang belum pernah mengalami penolakan di sini? Atau pernah semua? Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami yang namanya penolakan. Tadi ada di pekerjaan, di percintaan, di pendidikan, dan lain sebagainya. Dan mungkin saya bisa bilang kayaknya kita semua pernah mengalami yang namanya penolakan ya. Baik itu penolakan yang besar, penolakan yang kecil, penolakan yang mungkin dulu sempat bikin kita kecewa, sempat kita bahkan ada kalanya kita sempat menyalahkan Tuhan gitu. Nah, tapi mayoritas dari kita pernah mengalami penolakan di sini. Kalau berbicara mengenai penolakan, saya mau cerita sedikit. Ini juga ada nyangkut pautnya dengan tadi kenapa saya bisa pilih tema ini. Dulu waktu itu saya sekolah itu jurusan akuntansi, saya SMK jurusan akuntansi, dan awalnya memang saya nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah, karena anak SMK itu lebih diperuntukkan untuk langsung terjun ke dunia kerja. Awalnya saya nggak ada kepikiran sama sekali pengen kuliah, tapi pada saat itu saya angkatan 2020 sebenarnya. Jadi pada saat itu tuh ingat banget, itu awal tahun 2020 itu COVID lagi tinggi-tingginya, dan itu ujian nasional dihapuskan sama Mas Nadiem, sama menteri kita. Jadi pada saat itu yang awalnya saya nggak ada kepikiran sama sekali pengen kuliah, saya langsung mikir lagi tuh, waduh, ini COVID-19 lagi tinggi-tinggi banget gitu, kita semua bakalan lockdown dalam waktu yang tidak ditentukan. Terus ujian nasional dihapuskan. Nah, saya berpikir kalau misalnya saya nggak kuliah, gimana caranya saya bisa kerja gitu, survive di pekerjaan itu seperti apa. Sementara kalau berbicara mengenai pendidikan, ya masih banyak mungkin lamaran di luar sana yang jauh lebih capable dibandingkan saya gitu. Dan memang pada saat itu teman-teman saya pada mendukung saya untuk kuliah juga,
karena pada saat itu saya masuk siswa eligible dan termasuk ranking juga di sekolah. Nah, tapi setelah saya memutuskan yang awalnya nggak pengen kuliah, lalu menjadi pengen kuliah, itu udah terlambat teman-teman. Udah terlambat karena waktunya udah mepet banget. Alhasil saya memilih untuk gap year. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang gap year. Jadi pada saat itu saya memilih untuk gap year. Untuk gap year, lalu saya memutuskan untuk ya udah, saya harus belajar selama 1 tahun ini untuk ngikutin ujian tahun depan. Nah, kalau gap year itu nggak bisa ikut SNM lagi. Sekarang itu SNBP namanya. Jadi kita bisa ikut yang SNBT-nya atau UTBK, yang ujian jalur tes tertulis. Lalu itulah saya persiapkan 1 tahun untuk belajar otodidak, untuk mempersiapkan mengikuti ujian itu. Nah, di ujian itu teman-teman, jadi satu fakta menariknya, saya cuma tahu itu karena memang awalnya nggak ada kepikiran sama sekali untuk kuliah ya. Saya cuma tahu itu jurusan ilmu komunikasi dan itu tuh di UI teman-teman. Karena saya memang pengen banget di UI dari dulu. Nggak ada kepikiran sama sekali saya pengen ke Unpad. Jujur, ini kalau boleh jujur, nggak ada kepikiran sama sekali pengen kuliah di Unpad. Dan universitas saat itu saya cuma taunya UI yang bagus. Karena memang yang saya bilang tadi, nggak ada kepikiran sama sekali untuk kuliah. Dan itu saya belajar 1 tahun itu saya cuma belajar, saya pengen keterima di UI gitu. Nah, saya cuma tahu itu ilmu komunikasi UI. Memang kalau terdengar sekilas aneh ya, yang dulu SMK-nya akuntansi kok pengen ngambil ilmu komunikasi gitu. Karena saya merasa ilmu komunikasi itu memang saya suka banget dari dulu. Dari kecil saya memang orang suka ngomong, suka gampang beradaptasi. Lalu saya juga ketika di sekolah, kalau misalnya di akuntansi itu kayak kurang nyaman aja. Kalau nanti kalau kuliah ngambil jurusan akuntansi juga kayaknya kurang nyaman. Jadi saya memilih untuk ilmu komunikasi, meneruskan apa yang udah saya suka pada saat itu. Nah, saya cuma taunya Ilkom UI, jadi nggak ada kepikiran sama sekali Unpad. Tapi waktu itu karena UTBK itu pilihannya 2, saya nanya ke teman saya, selain Ilkom UI kira-kira Ilkom apa lagi yang bagus di Indonesia gitu. Dan teman-teman saya ada bilang, gimana Ilkom Unpad bagus juga katanya gitu. Tanpa pikir panjang saya langsung cantumin aja Ilkom Unpad di pilihan 2. Jadi pilihan pertamanya Ilkom UI dan yang kedua saya di Ilkom Unpad. Nah, makin kesini saya makin tahu bahwa ternyata Ilkom UI dan Ilkom Unpad itu sama-sama ketat teman-teman, sama-sama bagus. Bahkan kalau setelah saya pelajari lagi, Ilkom Unpad itu bahkan lebih ketat gitu dibanding Ilkom UI kalau secara persaingan. Nah, tapi pada saat itu karena memang saya nggak ada kepikiran sama sekali pengen kuliah di Unpad, hanya tahu UI aja. Di SNBT itu pengumumannya saya keterima di Ilkom Unpad. Nah, saya bingung di situ, bingung mau senang atau sedih. Karena Ilkom Unpad sama sekali nggak ada di pikiran saya untuk saya bakal jadi mahasiswa Ilkom Unpad. Maksudnya perjuangan yang selama ini saya perjuangkan itu bukan Ilkom Unpad tapi Ilkom UI pada saat itu. Jadi ketika pengumuman itu muncul, saya bingung. Saya mahasiswa, tapi sedihnya iya juga karena mungkin selama ini yang saya impikan adalah Ilkom UI bukan Ilkom Unpad. Waktu setelah pengumuman itu saya nangis, ada keluarga juga di situ. Nangis bingung, ada bisa bilang nangis bingung senang atau bingung sedih gitu. Dan beberapa hari setelah itu saya sempat down, sempat berpikir ke diri sendiri, oh Tuhan, apa ini rencana Tuhan ya gitu. Suka ngomong sendiri gitu. Apa ini rencana Tuhan ya? Saya pengen saya kuliah di Unpad, di Ilkom Unpad, bukan Ilkom UI, karena memang Ilkom UI sudah saya perjuangin dari dulu gitu. Tapi saya percaya bahwa pada saat itu Tuhan punya rencana lain buat saya yang mungkin apa ya saya udah rencanain sebelumnya. Nah, ternyata Tuhan punya rencana yang mungkin jauh lebih bagus daripada apa yang udah saya rencanain sebelumnya. Jadi sempat ada rasa kecewa, rasa down pada saat itu, tapi puji Tuhannya nggak terlalu lama. Dan dari situ ya saya merasa ya kalau memang ini Tuhan, rencananya Tuhan, ya apa nggak saya jalanin aja gitu. Oh, masih banyak orang di luar sana yang untuk mengenyam pendidikan aja itu susah teman-teman, bahkan terima aja itu susah. Dan dari situ saya juga belajar bahwa mungkin ini ada rencana Tuhan, ada rencana Tuhan yang mungkin jauh lebih baik dari cara saya yang Tuhan pengen sampaikan, itu yang pengen Tuhan kasih. Dan puji Tuhan, ini adalah buah dari
buah dari penolakan kita tadi yang namanya temanya penolakan mendatangkan kebaikan. Setelah yang sebelah kiri ini teman-teman, bagaimana nih 3 bulan pada saat saya jadi mahasiswa baru, saya dan teman saya berhasil juara satu nasional pada saat itu, juara satu nasional, dan puji Tuhan diberitain sama Warpat, terus kita masuk ke tempat jujur itu senang banget rasanya. Bagaimana pada saat jadi mahasiswa baru kita bisa memberikan prestasi, kita bisa bermanfaat, kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain, buat diri kita sendiri, dan gak ada kepikiran sama sekali bisa masuk ke Instagramnya Unpar seperti itu. Dan ada beberapa artikel juga yang memuatkan diri saya pada saat itu, dan akhir-akhir ini yang baru tentang saya, dan saya juga konten kreator juga di media sosial ini, Instagram saya, tentang pendidikan juga. Jadi awal saya tertolak di UI, sekarang di Tuhan saya sudah bisa bantu banyak orang, kita bisa kuliah di UI kayak gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah di sini teman-teman saya pengen bagiin satu ayat lagi, itu di Roma 8 ayat 28. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, jadi setelah saya baca ayat ini teman-teman, itu mengingatkan saya lagi bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam kehidupan saya, dalam segala hal, dan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Jadi yang awalnya saya merasa kecewa, bahkan saat itu sempat tanya-tanya ke Tuhan. Tapi setelah baca ayat ini, setelah dipahami lagi, dipelajari lagi, oh ternyata ini loh maksud dari Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saya, dan saya percaya Tuhan juga bekerja dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Dan kita juga bisa belajar dari penolakan ini teman-teman, bahwa yang pertama kita itu dari penolakan ada ketergantungan pada Allah, ketergantungan pada Tuhan. Dalam hidup ini kita sadari bahwa kita itu nggak bisa lepas dari pertolongan Tuhan, dari kasih sayang Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami penolakan itu, mungkin Tuhan pengen ngasih tahu ke kita, mungkin ya, kamu itu belum percaya sepenuhnya kepada saya. Mungkin kita belum terlalu mengandalkan Tuhan. Makanya belajar dari penolakan itu ada yang pertama, ketergantungan pada Tuhan. Yang kedua, penolakan itu membuat kita belajar untuk membentuk karakter kita. Membentuk karakter kita, karakter yang kuat, karakter yang militan, karakter yang baik, karakter yang mau menerima penolakan. Jadi nggak selamanya penolakan itu mendatangkan hal yang buruk teman-teman. Yang ketiga, belajar dari penolakan, kepatuhan kita pada rencana Tuhan. Seperti yang tadi ayat tadi katakan bahwa rencana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, dan itu mendatangkan kebaikan gitu. Terus dari penolakan juga kita belajar bagaimana untuk memaafkan. Kadang penolakan itu membuat kita marah, terutama ke orang ya, mungkin ke orang yang dekat dengan kita, ke teman, ke sahabat, ke keluarga bahkan. Tapi ketika kita mengalami penolakan itu, seringkali kita merasa mungkin ya ada dalam hati ini kayak sulit untuk memaafkan gitu. Atau bahkan ketika kita ditolak dalam pasangan, dalam orang yang kita cintai, bahkan kita bisa menjauhinya gitu, atau bahkan membencinya. Tapi dari penolakan ini, pada saat pagi hari ini kita belajar bersama-sama untuk belajar. Kita belajar memaafkan. Apalagi penolakan itu kita belajar bahwa dalam hidup ini teman-teman, saudara-saudari sekalian, pasti ada yang namanya penolakan dalam hidup ini. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada yang namanya penolakan. Jadi nggak selamanya hidup ini tuh mulus-mulus aja. Dan bahkan kalau misalnya dalam hidup ini nggak ada penolakan, kayak ada yang kurang gitu. Jadi penolakan ini adalah bumbu-bumbu dalam hidup ini. Jadi selain itu teman-teman, penolakan itu membuat kita belajar bahwa penolakan itu nggak selamanya buruk. Ada kalanya penolakan itu mendatangkan kebaikan seperti yang ada di ayat selanjutnya, itu di Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat ini udah jelas banget ngatain bahwa rancangan Tuhan itu adalah Tuhan itu tahu rancangan mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Jadi seperti yang ada di sini kita belajar penolakan, bahwa penolakan itu nggak selamanya buruk. Penolakan itu nggak selamanya buruk, dan penolakan itu pasti ada dalam hidup ini. Jadi Tuhan katakan bagaimana rancangan Tuhan itu, Tuhan udah tahu, Tuhan udah merancangkan rancangannya buat kita. Tapi kadang itu kita suka mendahului rancangannya Tuhan, atau kita suka punya rancangan-rancangan kita sendiri. Yang mana ketika rancangan kita ini udah nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang udah kita ekspektasikan, yaitu tadi muncul rasa kecewa, rasa sedih hati. Bahkan ketika kita mengalami penolakan, seringkali kita marah, kecewa, sedih, bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan yang lebih parah lagi bisa membuat diri kita, ya ujung-ujungnya bisa ke bunuh diri gitu teman-teman. Tapi pada pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, kita belajar bareng-bareng bahwa Tuhan udah tahu kok rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan terbaik buat kita. Jadi mungkin kalau kita merasa hari-hari ini kita pernah mengalami penolakan, kita mungkin baru aja ditolak kemarin, beberapa hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, teman-teman mungkin sempat menyalahkan Tuhan, sempat nggak percaya sama Tuhan. Tapi hari ini kita belajar bareng-bareng bahwa penolakan itu nggak selamanya mendatangkan keburukan, tapi ada kalanya penolakan itu mendatangkan kebaikan. Dan percaya aja bahwa Tuhan itu punya rancangannya sendiri buat kita. Dan rancangan Tuhan itu pasti rancangan yang terbaik buat kita, dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ini yang mau saya highlight, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kita belajar bareng-bareng hari ini teman-teman. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan menyertai kami hingga pada saat sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan itu bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, bukan berasal dari pengertian sendiri, tapi itu semua berasal dari Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memampukan, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan, Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada saat pagi hari ini menilik setiap hati kami Tuhan. Yang mungkin hari-hari ini kami pernah mengalami penolakan, Tuhan, baik dalam hal apapun, baik pendidikan, pekerjaan, percintaan, dan lain sebagainya ya Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami belajar dari firman Tuhan, kami belajar bahwa kami tahu banyak hal Tuhan tentang penolakan sekarang, bahwa penolakan itu nggak selamanya mendatangkan keburukan, ada kalanya penolakan itu mendatangkan kebaikan. Tuhan juga memberitahu kepada kami bahwa dengan penolakan itu, kami harus semakin bergantung kepada Tuhan, semakin meningkatkan diri pada Tuhan, bahwa kami harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan kekuatan kami pribadi Tuhan. Dari penolakan juga kami belajar bahwa kami juga harus memaafkan Tuhan. Yang mungkin selama ini ketika kami mengalami penolakan, seringkali kami menyalahkan orang yang menolak kami tersebut, atau mungkin lebih parah lagi kami menyalahkan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, ajar kami mau belajar bahwa kami harus lebih memaafkan Tuhan dan tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui penolakan itu ada suatu hal, suatu rancangan yang jauh lebih baik yang Tuhan mau berikan kepada kami, yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Mungkin belum waktunya Tuhan, karena Tuhan punya waktunya sendiri. Mungkin gak sesuai dengan rancangan kami, tapi kami percaya rancangan itu adalah rancangan dari Tuhan, yang Tuhan punya rancangan yang lebih baik daripada rancangan kami, dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan Yesus memberkati kami yang mendengarkan, dimanapun berada Tuhan, meskipun ini melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan bekerja melalui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.